Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga imet ya Lur ya. Oke Lur, seperti biasa pesan saya seperti itulah ya kan. Gini, di kesempatan kali ini kita pengen nyobain alat baru saya. Jadi lebih tepatnya alat support untuk pengecatan ya Lur ya. Jadi di sini saya kemarin habis beli lighting untuk dipasang di bagian spray gun. Ini sebenarnya adalah Universal LED Spray Gun Lighting. Nah, terus untuk brandnya sendiri ini dibawa dari Spray and Ray. Untuk pembelian kemarin saya beli di pusat spray gun gitu ya Lur. Nah, kebetulan untuk alatnya ini sudah saya unboxing. Di sini kita langsung pengen nyobain seperti apa kegunaannya, dan kalau untuk misalnya nanti dulur-dulur pengen lebih detailnya lagi, nanti saya akan bikinkan next videonya untuk kita membicarakan tentang spesifikasinya, terus materialnya, terus teknologi yang dia punya itu seperti apa, nanti kita bicarakan di situ. Nah, di kesempatan kali ini di sini kita pengen langsung nyobain aja. Kebetulan kita di sini mau melakukan base coat dengan menggunakan warna hitam solid. Nah, di sini untuk bahan saya pakai poliuretan, dan untuk medianya sendiri nanti kita mau nembakin media CBR. Oke. Di sini untuk mempercepat waktu karena medianya itu banyak banget. Jadi di sini saya wakilkan untuk di satu media ini, bagian sayap bagian kanan. Oke. Dan untuk proses dari dasarnya, dari epoksi, pengamplasan dan penempelan stiker itu saya skip aja. Di sini kita lebih fokus untuk nyobain alat ini Lur, gitu. Oke. Nah, di sini kalau untuk lightingnya sendiri dia memiliki teknologi, dia itu bisa low bisa high, jadi bisa terang bisa redup gitu ya Lur ya. Nah, untuk di kesempatan yang pertama ini kita pengen cobain yang terangnya dulu. Oke. Nah, Mas itu kenapa kok beli kayak gituan, buat apa kan gitu ya? Biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat menggelitik seperti itu. Jadi gini ya Lur ya, mau dulur-dulur itu menganggap ini sebagai hiasan atau hanyalah sebagai apa ya, eksistensi, itu sembarang atau terserah dulur-dulur. Tapi di sini tentunya kenapa saya beli alat ini ya pastinya saya butuh gitu ya. Karena terutama ketika saya itu melakukan pengecatan, karena seringnya saya itu melakukan pengecatan pengekliran di malam hari, jadi untuk lightingnya saya butuh yang lebih. Nah, gitu ya Lur ya. Dan daripada kita ibarat kata menambah lampu ruangan yang semakin banyak, jadi di sini kita main di bagian universal saja gitu. Jadi bisa dilepas atau dipasang di bagian spray gun. Gitu Lur. Terus untuk kegunaannya itu sebenarnya apa Mas? Kok dikasih lampu seperti itu untuk spray gunnya? Jadi gini ya Lur ya, saya ingin menjelaskan sedikit saja tentang kegunaan daripada alat yang saya beli ini. Nah, di sini kita sering ngaplikasikan atau bekerja di malam hari. Kebetulan ini siang hari, tapi lebih seringnya itu malam hari. Dan ketika kita nyemprotin warna yang jenisnya solid seperti ini, terutama hitam sama putih, itu biasanya kalau kita nggak benar-benar memperhatikan tentang kerapatan cat itu sendiri, itu biasanya kecolongan epoksinya masih kelihatan Lur ketika kita koreksi lagi gitu. Jadi di sini kegunaannya adalah kita bisa mendeteksi kerapatan atau kepadatan daripada tekstur cat itu sendiri ketika dipakai atau diaplikasikan di media gitu ya Lur ya, terutama warna solid atau warna-warna lainnya juga bisa. Terus ini alat juga bisa berfungsi ketika kita nembakin cat atau base coat di media yang mungkin tidak bisa terjangkau oleh spray gun
Misal di bagian-bagian sela-sela, terus di bagian lubang, terus ketika kita mengaplikasikan base coat di bagian rangka, itu kan banyak sekali sela-selanya. Jadi di situ sangat membantu. Terus terang kalau saya sih butuh untuk apa ya? Ibaratnya membantu saya untuk proses pekerjaan saya sendiri sih. Lebih tepatnya seperti itu. Kalau untuk dulur-dulur yang misalnya belum membutuhkan alat seperti ini ya nggak apa-apa gitu. Terus terang kalau saya pekerjaan sering malam, terus ketika kita mengaplikasikan jenis cat yang mungkin susah nutupnya, itu juga bisa membantu lur. Jadi kita tahu ini, oh ini cat ini belum rapat, belum padat, atau belum memiliki warna yang ideal. Nah itu juga bisa. Jadi ini bukan tentang ibarat kata eksistensi atau hanya hiasan belaka. Yang pasti ini sangat berguna untuk saya sendiri pribadi seperti itu. Dan di sini saya mencoba ingin memakai dan review ini itu karena saya ingin berbagi, ibaratnya berbagi apa yang saya punya gitu. Jadi urusan nanti dulur-dulur minat atau enggak itu ya urusannya dulur-dulur sendiri. Tapi di sini saya pengen kasih tahu bahwasanya daripada jadi bahan pertanyaan apa sih itu, gitu ya. Jadi untuk khususnya yang masih belajar bahwasanya alat ini bukan hiasan, gitu aja. Oke. Nanti kalau pengen lebih detailnya nanti kita review secara khusus untuk kita membicarakan alat ini. Tapi di sini yang pasti kita pengen nyoba dulu, gitu ya lur ya. Dan satu lagi, ketika kita mengaplikasikan base coat itu juga bisa meminimalisir over bahan. Jadi nggak asal nutup ya lur. Misalnya dilihat secara kasat mata ini sudah ideal, ya udah nggak usah ditutup terus. Jadi ketebalan nanti. Biasanya kalau anak-anak belajar kan yang penting nutup, yang penting ada warnanya, yang penting nutup. Sebenarnya sebagai seorang operator itu nggak kayak gitu. Cat itu kan punya sifat tersendiri. Ada yang solid, ada yang candy, ada yang metalik. Sebenarnya itu memiliki karakter yang beda-beda, gitu ya lur ya. Jadi ada yang tipikalnya susah nutupnya, ada yang 2 kali tembak langsung nutup. Nah, beda merek, beda warna, pasti beda karakter, gitu lur ya. Oke, untuk pemakaian dan penjelasan sementara seperti itu dulu. Langsung di sini kita lanjut untuk mixing rasio daripada clear coat-nya. Nah, di sini untuk clear saya pakai 4100 dari Nikon. Perbandingannya 4:1, 20% thinner. Dan di sini saya menggunakan atau memakai sebanyak 500 mili ya, 500 mili adukan karena di sini terus terang medianya cukup banyak lur. Dan di sini nanti kita akan aplikasikan sebanyak 3 lapis, 1 media 3 lapis, 1 panel 3 lapis. Karena di sini terus terang saya masih membutuhkan film atau lapisan. Karena setelah ini, karena di situ tadi ada macam kayak mal-malan. Jadi setelah clear ini nanti kering, kita akan lanjut untuk sesi flow coat. Kenapa harus di flow coat, Mas? Karena di sini kita terus terang untuk meratakan bagian yang ada mal-malannya tadi. Pasti di bagian bekas solasi atau bekas stiker itu pasti timbul. Nah, kalau kita nggak lakukan pengamplasan lagi, terus kita flow coat atau kita clear ulang, otomatis beda ketinggian lur. Nanti cat yang mungkin di media tadi ada airbrushnya itu beda tinggi. Jadi supaya rata lurus itu kita lakukan pengamplasan lalu kita clear ulang, gitu ya lur ya. Nah, terus semisal gini, misalnya kita main tulisan-tulisan seperti ini atau mal-malan seperti ini atau istilahnya airbrush, terus kita main poles, bisa atau enggak Mas? Kemungkinan besar bisa. Cuma kalau kita nggak bener-bener dapetin film yang bener-bener ideal, terus kita amplas, kita poles, otomatis lapisan clear yang ada itu akan menipis. Dan ketika kita poles itu akan rawan yang namanya jebol ketika dikikis oleh kompon, dan juga bisa malah absorb.
jadi ngedrop, jadi nggak bisa kinclong lagi. Nah di sini supaya kita tetap dapetin film, tetap dapetin hasil yang lurus, yang nggak timbul, di sini kita main flow code aja. Jadi setelah pengekliran ini nanti sudah kering dan sudah kita aplikasikan, mungkin kita jeda kurang lebih 2 hari, lalu kita amplas lagi, baru kita lakukan flow code. Oke, untuk settingan spray gun di sini untuk fan pattern saya buka full, fluid saya buka di 2,5, terus angin saya pakai 2 bar. Dan di sini untuk lighting saya pakai di mode yang low, yang agak redup ya. Dan untuk yang pertama tadi kan yang terang banget. Nah, di sini kita pakai yang low. Oke. Nah, di sini untuk angin saya pakai di 2 bar gitu ya, lur. Jangan lebih. Kalau lebih pasti nanti malah overspray-nya makin banyak. Terus saya pengen nanggepin pertanyaan yang kemarin, ibaratnya Mas pernah ngecat bagian cup ninja atau enggak yang banyak salah-salahnya itu, atau bagian cup yang mungkin susah dijangkau. Itu sering terjadi yang namanya overspray, Mas. Clearnya itu macam kayak masih kering. Nah, di sini gini ya, lur ya. Kenapa saya setiap pengekliran atau pengecatan, ya kan, di awal itu pasti di bagian pinggir tepi-tepi seperti ini saya bikin kenyang terlebih dahulu untuk clearnya atau untuk catnya. Supaya apa? Ketika kita mengaplikasikan keseluruhan itu nggak khawatir yang namanya kecolongan atau ketinggalan. Gitu ya, lur ya. Oke, paham? Kenapa saya selalu mendahulukan bagian-bagian pinggir, atau enggak semisal kita sudah mengaplikasikan ke semua bagian lalu kita kasih terakhir untuk di bagian pinggir-pinggirnya, itu bisa juga gitu ya, lur ya. Oke, di sini untuk di bagian pertama tadi kita kasih second layer di bagian yang ada mal-malannya itu kita kasih dulu, terus di bagian lekuannya gitu kita kasih kenyang untuk di bagian clearnya. Nah, di sini langsung kita aplikasikan keseluruhannya. Jadi, kalau medianya yang bagian lekuan itu sudah kenyang sama clear atau sama cat, jadi kalau misalnya ada overspray yang nempel ke situ, otomatis dia akan ikut basah lagi. Jadi minim yang namanya clearnya itu masih kering, gitu ya. Pertanyaannya kemarin seperti itu sih kalau nggak salah. Jadi dia sering dapetin ketika dia nembakin di bagian selah itu pasti hasilnya model kayak kering, model semprotannya itu kayak cuman overspray-nya aja. Nah itu mungkin kelalaian aja di situ gitu ya, lur ya. Itu menjawab pertanyaan dulur-dulur yang mungkin masih belum dapetin settingan yang pas. Jadi gitu ya, bisa didahulukan atau bisa ditembak terakhir gitu. Oke, untuk lapisan ini nanti kita akan bikin di 3 layer tanpa jeda ya, lur ya. Seperti biasa saya nggak lagi sudah main jeda-jedaan seperti itu, karena mengingat tempat yang ala kadarnya seperti ini itu rawan debu, rawan yang namanya serangga atau mungkin gangguan-gangguan lain yang mungkin bisa menghinggap ke bagian itu. Nah, di sini kita lakukan di bagian panel ini, di bagian panel-panelnya nanti itu sebanyak 3 lapis, lur. Itu. Nah, ini untuk lapis yang kedua kita jeda sebentar, kita kasih lihat dulu. Nah, oke, seperti ini. Seperti ini hasilnya. Lalu kita nanti akan tembak untuk di finish layer. Di finish layernya nanti untuk pengambilan layer terakhir gitu ya, lur ya. Mas, kalau nembak tanpa jeda terus dengan lapisan yang banyak, apakah nggak rawan yang namanya meler? Saya rasa tidak, selagi gerakan teman-teman itu dipercepat. Tapi kalau gerakannya teman-teman tuh model kayak kuro, model kayak pengantin yang bengean, itu yang jalannya pelan-pelan itu, ya kemungkinan besar bisa meler. Itu kemungkinan besar pertama meler. Terus yang kedua itu bisa popping.
Karena gini ya lur ya, kalau kita pakai gerakan yang cepat seperti ini, ibarat kata kita numpukin 5 kertas itu secara berkala, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau kita main gerakan yang kayak kuro, kayak penganten bengean, itu ibarat kata kita numpukin kertas 5 itu secara langsung jebret, secara langsung basah, tebel. Itu juga rawan. Gitu ya lur ya. Jadi di sini untuk mensiasati supaya nggak meler ya seperti itu gerakannya. Oke, untuk sesi pengekliran saya wakilkan di media satu ini, nanti kita review. Oke ya lur ya, seperti biasa setelah kita lakukan clear coat tadi, di sini media saya simpan di dalam ruangan seperti ini untuk menanggulangi debu yang mungkin berlebihan ya. Jadi kita simpan di dalam ruangan seperti ini, dan kondisinya ini masih basah ya lur ya. Kalau saya sentuh gini, tek, nah lengket nanti lur. Oke, di sini intinya kita dapetin film yang ideal atau yang film yang lumayan tebel, karena di sesi berikutnya nanti kita akan amplas untuk melakukan sesi flow coat untuk meratakan motifnya ini ya. Oke, untuk hasilnya sementara seperti ini, dan alhamdulillah nggak ada yang meler apalagi popping, lagu lama ini ya lur ya. Oke. Oke lur, saya pamit undur diri. Semoga videonya bermanfaat, dan nantikan video selanjutnya untuk sesi flow coatnya. Oke, sekalian kita review setelah kering. Kalau basah begini nggak ada gunanya kita review lur, basah banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.